Dengan Ya, catatan Om Sampel sekarang lagi ada di Jalan Roda, jangan lagi ngopi-ngopi bareng. Ya, orang siapa nanti pesan suara. langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Sampel baku apa lagi dengan orang senior Haji Dr. Andes Yusuf Mangulili, biasa dikenal dengan Om Kale. Nah, bagaimana kabar Om Kale? Dua-dua Om Sampel dan Om Kal. Oh ya, Om Kale, Om Bagus Sampel. panggil satu tanta konsuruh giling nih dua Om. Ah ya. Oke, Bapak cerita gimana pagi hari ini dengan kopi-kopi? Iya, pagi ini sama dengan tahun-tahun lalu. Tahun-tahun lalu Sama-sama pagi. sama-sama pagi. Oh iya iya. Kita ada bercerita dengan kita pe senior. Senior. Oh, Ini. Pak Haji Iwan. Ini apa namanya di bagian perbengkelan? Mekanis. Mekanis. Ya. Itu Om Sampel pernah lewat Pak Haji Iwan pe bengkel. Itu auto tarik-terete. Ternyata peminat banyak. Kalau orang pemuka sebesar suruh bikin dia. Oh, suruh baking sekaligus molas. Ya dumpul. Ya, dumpul. Ah. Oke, Bapak cerita Om Kale, ini terompe dunia artis, penyanyi, pelawak ini lupa ada redup ini. Ya. Bagaimana ini perkembangan? Itu bukan PLN yang salah. Oh, bukan PLN. Yang bilang kalau Redup-redup. itu dia pe power turun lampu rongo. Lampu Rongo. Nah, Itu bukan PLN yang salah. bukan PLN. Keadaan. Keadaan, ya. Beda kalau rupa dulu artis, penyanyi, pelawak dan lain-lain itu terlalu eksis ya Ya. di mana-mana. Tapi insya Allah siapa tahu ini dengan pilkada. Ah, Pending sedikit. iya. Ya, kita lanjut. Ya, ini perkembangan dunia entertainment. Ya, Pak Haji. Ini kan menjelang pilkada Manado dengan Sulawesi Utara. Kira-kira bagaimana perkembangannya ini, Pak Haji? Ya, tadi masuk sedikit ulang. Jadi karena keadaan ekonomi. Keadaan ekonomi. Sehingga hampir seluruhnya pengusaha kecil, menengah dan besar itu merasakan. Oh ya, nah. Kita pe Tamang itu ada 3 toko dia. Ada 3 toko. Sekarang sudah tutup semua. Dari kenapa dia tutup? Karena itu cuma orang pe toko dia jaga. Oh, cuma orang pe. Oh ya. Hah. Oh, orang pe toko. Aduh. Jadi kalau ada kata bangkrut, 2 toko bangkrut. Iya. Satu artinya mau bilang hidupnya enggak, mau bilangnya enggak hidup. Itulah keadaan ekonomi global khususnya di Indonesia. Ya, setelah pengaruhnya dari COVID ya. Ya, sebelum itu sudah mulai keadaan sudah tidak teratur, sudah mulai turun semua. Kemudian ditambah dengan COVID lebih hancur lagi. Yang memang banyak sekali toko-toko yang tutup. Ya, kalau malam. Ya. Kalau Cuma malam. ada 2 toko yang masih eksis sekarang. Nah, Toko masyarakat dengan toko agama. toko agama. Nah, dorang itu masih eksis. Masih buka kesempatan. Masih buka kesempatan. Jadi biar malam maksudnya buka senyenak tutup pintu karena ada tunggu-tunggu panggilan. Iya. Jadi Om Kale ini selain seorang entertainment, seorang pelawak sulut, Juga seorang manusia sebagai ya. masyarakat. Oh, seorang manusia. Seorang Oh, manusia. iya. Seorang masyarakat. Nah, ini mau tanya-tanya ini orang mau ada pemilihan gubernur dengan wali kota. Kalau tanggapan Om Kale bagaimana ini? Harus pilih. Harus pilih. Oh, Karena setiap masa ada pemimpinnya dan setiap pemimpin ada masanya. ada masanya. Jadi harus pilih. Ya. Dekade 5 tahun, sekarang kurang dari 5 tahun karena aturan regulasi berubah. Jadi ada yang belum cukup 4 tahun, 5 tahun sudah harus berganti. Jadi orang ke situasi tidak akan beda dengan kemarin-kemarin. Masih transformasi dari keadaan itu sendiri menghasilkan demokrasi yang transaksional. Oh, gitu ya. Pragmatisme orang bilang. Oh. Jadi masyarakat ke simbol sekarang ada doi, ada suara. Oh. Baku habis. Yo, begitu. Mar itunya semua. Masih ada sekitar 25%
masih netral. Netral. Dia masih melihat dengan idealismenya. Hmm. Tapi ya kalau cuma 25%, taruhlah 30%. 70% itu adalah yang menang. Yang 70% itu adalah transaksional. Nah, ini torang pemimpin ke depan yang torang harapkan dari masyarakat, kira-kira sosok pemimpin yang seperti apa? Tinggal itu, prospek ke depan masyarakat tentu saja semua sama. Sama. Menginginkan ada perubahan di mana tingkat kesejahteraan masyarakat bisa dilihat sebagai salah satu bagian dari program atau menjadi program utama. Karena kita lihat kecenderungan pemimpin sekarang itu mengejar pembangunan fisik. Oh, fisik. Kalau pembangunan fisik, kita sadar bersama di sana ada prosentasi pengguna anggaran sebelum dilaksanakan pembangunan fisik, dia sudah sekian persen di tangan. Oh. Tapi kalau pembangunan non fisik, Ya. itu belum tentu seperti itu. Oh, Makanya kejar kebanyakan pemerintah yang pemimpin di daerah-daerah itu adalah pembangunan fisik. Fisik. Sementara pembangunan non fisik itu adalah bersangkutan dengan sosial kemasyarakatan. Iya, iya. Yang diharapkan jadi prosentasi pembangunan fisik, apa guna orang bangun jalan, tapi orang ini boleh berjalan akan karena dianya tidak ada motoren atau oto, kalaupun ada di ler sotare. Nah, ini dorang bilang ini calon ini ada lebih dari 3 katanya ya. Ya, 4 calon untuk Manado. Manado. Dan kemudian untuk Provinsi Sulawesi Utara ada 3 Ada calon. 3. Lebih bagus kalau lebih banyak, Kang. Nah, toran 2 bukan. Oh iya. Siapa Om Kale nyenak calon Jo? Mai itu veto. Oh, veto ya. Dia kata cuma 1. Bakaca, makan setengah mati. Itu. Cuma kalau calonnya banyak lebih bagus. Dorang bilang kata kalau ada banyak biasa juga dapat 300, 500. Kalau ada 3 kali 500, 1.500.000. 1.500.000. No, kalau dia ada 10, itu. 5 juta dia. Itu yang kita bilang tadi. Terdonanya demokrasi karena pragmatisme, transaksional. Yang mengajarkan itu boleh, undang-undang tidak memperbolehkan. Money politik dong bilang. Money politik. Oh, yang mengajarkan itu ya para calon. Calon. Oh, orang yang karena orang ambisi mau kekuasaan pakai dengan cara apapun, menghalalkan segala cara. Padahal di undang-undang negara, undang-undang KPU, pemilu dan sebagainya, termasuk di dalam agama sendiri itu dilarang. Ya, tidak boleh money politik. Money politik, kecuali Filipina. Oh, lain lagi ya. Selain diperbolehkan jadi kebanggaan, tapi bukan money politik. Iya, iya. Money Pacquiao. Money Pacquiao. Nah itu. Oh. Petinju. Bukan makanan itu? Petinju. Oh, petinju. Itu bukan pemilihan. Pak Haji bilang itu bukan pemilihan tapi pertandingan. Pertandingan. Itu dia dapat. Oh ya. Bapak Diang mardolong dia. Oh ya. Ini ada tompe Pak Haji Iwan ini. Ya. Kalau Pak Haji Iwan bagaimana menanggapi untuk pilkada ke depan? Sampai pemimpin ini. Ini bukan pemilihan kepala daerah lagi. Ini pertandingan kepala daerah. Oh, pertandingan. Siapa lebih banyak? Siapa lebih banyak? Oh, begitu. Jadi lucur-lucur. Oh. Siapa lebih banyak pukulan, dia duduk. Dia duduk. Pukulan itu doi. Doi. Tergantung. Nah, Om Sampel Petamang dulu udah calon, dia kasih keluar 1M. 1M. Kata dia nak jadi, dia dapat 2M, meningkat. Doi. Bukan. Apa itu? Malaria deng mah. Alah, so stres dan. Iya, stres. Iya, jadi harapannya ke depan untuk terombe pemimpin Kota Manado dan Sulawesi Utara, kira-kira dari orang para seniman dan masyarakat, kira-kira jadi carilah pemimpin yang seperti apa kira-kira. Ya, lepas dari semua apa yang orang bicarakan tadi, money politik dan sebagainya, karena itu sudah kayaknya sudah menjadi budaya dan itu diiyakan oleh para calon demi merebut kursi kekuasaan. Ya. Jadi orang cuma berharap lepas daripada itu berilah ruang pada masyarakat, pada profesionalisme yang ada. Ya, untuk mencoba memberi ruang kehidupan pada mereka dalam rangka menuju pada kesejahteraan. Dalam arti di tataran kesejahteraan itu masing-masing keadaan bisa tercipta cuma karena pemimpin. Semua karena pemimpin. Jadi kalau ketika pemimpin memberikan ruang, ya pemimpin memberikan ruang, maka masyarakat bisa mendapatkan
kesempatan-kesempatan. Ya. Itu Jo. Berpikir Jo akan ke siang, tapi memang ya kalau memang tidak terjadi seperti itu ya sudahlah. Oke. Orang cuma berharap. Ini cuma harapan masyarakat. Harapan masyarakat. Siapapun Anda, latar belakang apapun, kalau jadi pemimpin tolong pikirkan rakyat. Ya, itulah komentar sedikit Boba cerita dengan Om Kale. Sob, Terima siap, selamat kasih. pagi, Sob. Ya, ini dapat job lagi. Siap, Jangan Sob. lupa like, comment, and subscribe Om Sampel. Oh iya. Oh iya. Jam berapa, Sob?